Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 265. Bab 1464 semua telah diputuskan. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama menyerang pada saat yang bersamaan. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang perantara Dou Sheng sementara yang lainnya adalah bintang tingkat lanjut Dou Sheng. Mereka menjadi sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan pada akhirnya akan menghadapi bahaya yang mengancam nyawa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua sangat khawatir. Sepertinya semua yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan tubuh kaca King Kong hingga batasnya. Tubuh aslinya yang besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 kaki. Cahaya keemasan terang bertahan di permukaan tubuhnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar ketika suara gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato klan muncul. Xiao Yan belum puas meski telah melepaskan tubuh kaca King Kong hingga puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya sebanyak 2 level. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati keduanya bagaikan lautan badai. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng, tapi Xiao Yan mampu langsung melompat dari level awal ke level mahir. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat jarang terjadi. Haha, izinkan aku menguji seberapa kuat 2 Dou Sheng jika digabungkan. Xiao Yan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan besar dan kuat yang dapat mengendalikan dunia. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam diri beberapa individu yang lebih lemah mengalir setelah mendengar tawa ini. Mereka segera mundur. Di sana darah sudah bergolak meskipun Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan niat membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Dou Song manapun. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng. Tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Bangga. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi hitam pekat saat bau busuk menerpa dirinya. Hanya satu sentuhan racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Sheng menderita. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang mengerikan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan 2 orang itu, 2 tinju di 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak-riak yang dahsyat mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Dou Sheng sangat mematikan. Para tetua dan anggota suku Pithon 9 tenang dalam tanah segera mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang bercahaya keemasan itu tampak sangat kuat. Bahkan tetua pertama dan kepala suku Xiaotian tidak bisa mendapatkan keuntungan melawannya. Jangan khawatir. Orang itu sepertinya membantu kepala suku Yao Ming. Selama bertahun-tahun, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku tersebut menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin itu bagus untuk kami jika kepala suku Yao Ming kembali sebagai kepala suku. Namun, ketua Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekatnya selama bertahun-tahun. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah merencanakan untuk menyerang kepala suku Yao Ming secara diam-diam. Hentikan mereka. Sekelompok sesepuh yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba tertuju pada kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Dou Qi keluar dari tubuh mereka. Mereka menembak ke depan dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap menimbulkan masalah. Tetua Ming, apa rencanamu? Ketua sedang dalam masalah.
Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi dan menyelamatkannya, namun kamu berani menghentikan kami. Apa motifmu? Sekelompok generasi muda justru berani berteriak di depan para senior tersebut. Tangkap mereka. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin saat itu dengan kejam menekan ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, tetua pertama juga dengan cepat mendekat. Cakarnya telah membentuk cairan kental berwarna hitam. Bahkan udaranya sendiri tidak terkorosi saat cairan itu jatuh. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel, adalah pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bang! Tangan kanan Xiao Yan menciptakan telapak tangan penciptaan surga agung sementara tangan kirinya menciptakan kombinasi 5 segel. Keduanya dilepaskan secara bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan tersebut. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bam! Xiao Yan, sosok cahaya keemasan, terhuyung kembali ke langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya dengan menggunakan kekuatan bintang pertamanya, Do Usheng. Sial, dari mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan sedikit kegelisahan. Kekuatan Xiao Yan yang kuat akhirnya membuatnya merasa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini sepertinya tidak akan terselesaikan semudah yang dia bayangkan. Tetua Ming, kamu bajingan berani menyerang anggota suku? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok Tetua Ming yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia langsung menjadi marah. Kepala Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Teriak Tetua Ming. Bajingan. Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan berbalik melawannya. Bukan saja mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku sudah menyuruhmu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankan mereka. Sekarang, Anda telah membiarkan musuh berkembang. Tetua pertama menegur Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan hal ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Saya akan memblokir anak nakal ini. Anda harus mencari peluang untuk menyerang Yao Ming. Orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya." Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba terdengar. Tidak perlu mencari peluang. Anda bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Matanya seperti pisau tajam saat ditembakkan ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dia berhenti bersembunyi saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak. Do Sheng Bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung berubah pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada menjadi lebih buruk karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun.
Dia sebenarnya telah melonjak dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi Dou Sheng bintang 2. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini jauh lebih hebat dari Yao Xiaotian. Kelompok tetua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki masa hidup yang sangat panjang. Dalam dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk naik dari kelas Ban Sheng ke Dou Sheng bintang 2 sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan bersedia berbagi suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang denganmu di masa depan. Mata Yao Ming tertuju pada Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, dia mungkin akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kamu pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa keras. Kalau begitu, serahkan tetua pertama kepadaku. Kamu harus benar-benar melunasi hutang di antara kalian berdua, Xiaoyan sedikit tertawa. Ya. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas menatap Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku mengembalikan semua kepahitan yang aku rasakan selama ratusan tahun kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia muncul di depan tetua pertama setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada tetua pertama, tetapi tetua pertama merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyuman itu. Dia memahami bahwa semuanya telah diputuskan. Bab 1465 Orang Suci Iblis, Sheng Huangquan. Bang! Pukulan Xiaoyan bertabrakan dengan angin telapak tangan Dou Qi yang hitam pekat dari tetua pertama. Benih api panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan massa beracun yang mematikan. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai mengalir. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit tidak enak. Tetua pertama, kamu sebaiknya menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, kemungkinan besar nasib Anda akan sangat buruk. Raksasa cahaya emas yang telah diubah oleh Xiaoyan memandang tetua pertama dari kejauhan dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut mendengar saran ini. Penglihatan tepi menyapu medan perang Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming hingga dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari tampilan menyedihkan pertarungan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Sial, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Tetua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit mengatakan kepada mereka bahwa kendali ini hanyalah ilusi. Begitu mereka menghadapi bahaya, apa yang disebut pengendalian ini menjadi lelucon. Saudaraku, kemajuanmu hanya sedikit setelah bertahun-tahun. Anda benar-benar mengecewakan saya. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara pikiran marah ini masih melekat di hati tetua ke-1. Suara yang sangat keras muncul, dan segera setelah itu, teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia sudah dikalahkan? Jantung tetua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Yao Xiaotian terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dou Sheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan keras menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin kencang bertiup dari kakinya, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar keluar dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur kembali keluar dari mulutnya.
Mata banyak anggota suku Python 9 tanah dalam yang tenang bergerak-gerak saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Yao Xiaotian terlihat sangat sedih, tapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah muncul di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat kejam. Selama pertarungannya dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam pertarungan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghabisi Dou Sheng bintang 1 dengan begitu cepat. Sepertinya Yao Ming ini benar-benar merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertarungan habis-habisan. Kakak, tolong biarkan aku pergi. Saat itu, saya tergoda oleh tetua pertama untuk melakukan tindakan seperti binatang. Yao Xiaotian berteriak dengan sedih. Wajah garangnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang aku derita selama beberapa ratus tahun ini semua berkatmu. Suara Yao Ming terdengar berat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah yang berlumuran darah tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku sangat menganggapmu sebagai saudara. Jika kamu tidak mengkhianatiku, cepat atau lambat posisi ketua akan menjadi milikmu. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu masih muda. Kamu bisa melupakan kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan hasrat membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan Dou Qi untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Darah segar mengalir keluar bersama otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya kembali. Ada manik hitam bulat seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik itu sangat halus karena kabut hitam samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 piton tanah tenang di area tersebut memandang ke arah gunung. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak darahnya benar-benar hilang dari dunia ini. Ekspresi dari mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meski telah membalas dendam. Saling membunuh mungkin merupakan adegan paling tragis di dunia. Astaga! Tetua pertama di langit perlahan menelan ludahnya. Dia tidak menyangka Yao Ming akan sekejam ini. Yao Ming tidak memberi kesempatan pada Yao Xiaotian untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi secara paksa oleh Yao Ming. Jelas sekali, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan memandang Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun yang mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga mempunyai saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga memahami rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, keduanya masih memiliki darah yang sama. Tetua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela nafas panjang sambil melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi kejam, melihat ke arah tetua pertama, dan berbicara dengan suara yang lantang. Tetua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat kejam. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada nasib Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular setan. Tatapan tetua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya bergetar dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Dia segera mundur, merasa agak tidak nyaman.
Dia benar-benar berani menghancurkan dirinya sendiri. Yao Ming juga terkejut dengan keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik kembali. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi mengerikan itu langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici! Banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah saat serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di dalam avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat tegas. Kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan berkurang drastis. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini dilepaskan dengan terlalu mudah. Serangan energi itu perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming berkelebat dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dipahami. Beberapa sesepuh dengan tergesa-gesa dan penuh hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Meski telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya saat membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup membuat takut seluruh anggota suku. Selamat kepada ketua karena telah mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan mengikarkan kesetiaan kami sampai kami mati. Tetua yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang tidak seharusnya tinggal, Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritasnya, dia perlu membersihkan kroni-kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan membawa masalah. Dipahami. Tetua itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku tersebut akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Wah! Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan berhenti mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak muncul. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini, Yao Ming berbalik. Dia menangkupkan tangannya pada Xiao Yan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah memberikan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, mustahil bagiku untuk membalas budi baikmu ini. Meskipun demikian, saya tetap harus membalas Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan, Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Saya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang iblis suci, Sheng, Huangquan, musim semi. Yao Ming tersenyum dan bertanya. Iblis suci Huangquan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Iblis Sheng Huangquan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou Di pada zaman kuno. Bab 1466 Kemarahan Ilahi Musim Semi Kuning, Huangquan. Iblis Sheng Huangquan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya. Kenapa? Mungkinkah iblis suci Huangquan yang legendaris ini ada hubungannya dengan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang? Haha, iblis suci Huangquan secara alami bukanlah anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli terakhir ini jatuh, warisan yang ditinggalkannya telah hilang seiring berjalannya waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan. Ada papan batu Huangquan di suku Pithon 9 tenang dalam tanah milikku. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang iblis suci Huangquan tercatat di papan batu ini.
Bahkan dikabarkan bahwa esensi darah iblis suci Huan Quan masih tertinggal jauh di dalam papan batu. Darah esensi. Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan bekas. Ada rumor yang mengatakan bahwa iblis suci Huan Quan memiliki setengah kaki di kelas Doudi. Kekuatannya hampir mencapai puncaknya. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Doudi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil mencapai level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, iblis suci Huan Quan telah gagal melakukan langkah terakhir hingga hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah tersebut. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat menjangkau keturunannya, esensi darah dari iblis suci Huan Quan merupakan daya tarik yang besar bagi seorang elit Dou Sheng. Jika seseorang mendapatkannya, niscaya akan meningkatkan kekuatannya. Karena papan batu Huan Quan menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Pithon 9 tanah dalam tenang Anda belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat darah esensi iblis suci Huan Quan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat menanyakan pertanyaan itu. Haha, saudara Xiao Yan sangat berhati-hati seperti biasanya. Papan batu Huan Quan adalah harta karun tertinggi dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah milikku. Ada 3 keterampilan Dou yang tertulis di sana. Jari pegas kuning dan telapak pegas kuning masing-masing merupakan kelas Tian tingkat rendah dan kelas Tian tingkat menengah. Mereka sangat kuat. Namun, hanya ketua dan beberapa sesepuh yang dapat mempraktikannya. Yao Ming tertawa dan menjawab. Jari Huan Quan, telapak tangan Huan Quan, ya, bagaimana dengan keterampilan Dou terakhir? Xiao Yan mengangguk. Dia tampaknya tidak menginginkan keterampilan ini. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar. Lagi pula, dia memiliki cukup banyak keterampilan Dou kelas Tian. Kemarahan ilahi musim semi kuning, Yao Ming menyeringai dan menjawab. Murka ilahi musim semi kuning. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning, memutuskan hidup dan mati, kemarahan musim semi kuning, menghancurkan jiwa seseorang. Keterampilan Dou yang digunakan oleh iblis suci Huan Quan, kemarahan ilahi musim semi kuning. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit bergetar saat ini. Kemarahan ilahi musim semi kuning, lebih tepatnya, adalah sejenis keterampilan Dou Sonic. Selain itu adalah keterampilan Sonic Dou tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan ilahi Huan Quan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi beberapa elit Dou Sheng berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang tewas melawan iblis Sheng Huan Quan jiwa mereka dihancurkan secara paksa oleh kemarahan ilahi Huan Quan. Ketampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat Dou skill tingkat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan, reinkarnasi Buddha marah, yang dia pahami tidak dapat menandingi kemarahan ilahi Huan Quan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai pemurni iblis, kekuatan api teratai Buddha marah kemungkinan besar tidak akan lebih lemah daripada kemarahan ilahi Huan Quan. Dalam hal kekuatan penghancur yang sebenarnya, kemarahan ilahi Huan Quan mungkin lebih rendah daripada api teratai Buddha marah, namun tetap dianggap sebagai senjata yang mematikan. Bahkan ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius pada jiwa mereka jika mereka ceroboh. Perlu diketahui bahwa jiwa seseorang merupakan tumpuan dari orang tersebut. Jika jiwa seseorang dirusak, gejala sisa yang diakibatkannya akan jauh lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, bahkan Dou Sheng bintang 3 pun akan menderita jika Dou Sheng ceroboh. Haha, itulah Dou skill yang membuat iblis suci Huan Quan terkenal, kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa Yao Xiaotian dan tetua pertama seharusnya mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning, bukan? Jika mereka menggunakan Dou skill ini, kami tidak akan bisa memblokirnya. Jawab Xiao Yan. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil berlatih menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, situasinya akan sangat berbeda.
Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan pada zaman kuno. Secara alami, itu bahkan lebih jarang sekarang. Ini tidak mudah. Tak seorang pun di suku kami yang pernah mempraktikkan murka ilahi musim semi kuning karena keterampilan Dou tersembunyi jauh di dalam loh batu. Kita tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikannya. Terlebih lagi, tidak ada yang berani menghancurkan papan batu itu dengan paksa karena kami takut merusak darah esensi iblis suci di dalamnya. Yao Ming tertawa sebagai tanggapan. Lalu apa niat kakak Yao memberitahuku hal ini? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktekkan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia segera menyilangkan jarinya, menyeringai, dan bertanya. Api surgawi? Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api surgawi miliknya. Api surgawi mungkin sangat kuat, tetapi papan batu Huangquan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita perlukan adalah kekuatan batin yang sangat kuat. Ada sisa roh iblis suci Huangquan yang berdiri di dalam papan batu. Metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning ada di dalamnya. Yao Ming tertawa. Kami para binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan batin. Bahkan dengan kekuatanku, kekuatan batinku hanya mirip dengan alkemis tingkat 7, tapi aku tidak bisa menaklukkan sisa roh pada level ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai tingkat surgawi akan berhasil memasuki loh batu, tetapi jiwa dalam kondisi ini biasanya hanya milik beberapa alkemis Grand Master sejati. Di masa lalu, suku tersebut mendiskusikan untuk mempekerjakan seorang guru alkemis, tetapi gagasan ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengungkap papan batu Huangquan akan membawa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun juga, darah inti dari iblis suci Yao Sheng juga tersembunyi di dalam papan tersebut. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Dou Sheng mungkin akan terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya mengetahui keberadaan papan batu Huangquan, namun mereka tidak mengetahui rahasia yang disembunyikannya. Xiao Yan tersenyum. Dia memandang Yao Ming dan berkata, "Kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia penting seperti itu?" Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak diperlukan. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Namun, saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lainnya adalah karena saya ingin meminjam kekuatan Anda untuk membuka papan batu dan memungkinkan saya tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Yao Ming sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi muram. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa membuang muka. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang beberapa saat. Dia merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya mencoba dan melihat apakah saya bisa menangani sisa jiwa iblis suci di dalam papan batu." "Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Xiao Yan atas bantuanmu." Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak perlu terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat semalam sementara saya menyelesaikan berbagai masalah dalam suku. Saya akan membawa Anda semua ke papan batu Huangquan besok pagi. Ya, baiklah. 9 Pithon tanah dalam yang tenang telah mengalami perubahan drastis. Tentu saja akan ada beberapa insiden berdarah di malam hari, tapi kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal yang berhubungan dengan suku orang lain. Mereka tidak berhak campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum perlahan menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan saat matahari terbenam dari langit. Setelah itu, dia memanggil anggota kelompok lainnya, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit lebih, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah.
Sebelumnya dengan bebatuan besar berwarna hijau. Yang satu menghadap pegunungan di sekitarnya sementara yang lain berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di samping altar. Di tengah alun-alun ada papan batu kuning pucat selebar 1000 kaki. Ia berdiri di tempat itu sendirian sementara aura kuno menyebar darinya, membuatnya tampak seolah-olah sudah ada selamanya. Apakah ini papan batu Huan Quan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati papan batu besar itu. Banyak simbol misterius terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip. Papan batu itu memiliki ukiran tangan sedalam 5 kaki yang diukir di atasnya. Informasi misterius menyebar dari dalam cetakan tangan tersebut. Kemungkinan besar inilah yang disebut metode pelatihan jari pegas kuning dan telapak pegas kuning. Yao Ming membungkuk rendah pada loh batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Ini adalah papan batu Huang Quan dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah milikku. Darah esensi, kemarahan ilahi musim semi kuning, dan iblis suci tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya tergantung pada saudara Xiao Yan." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya serius saat dia menyapu lempengan batu itu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa jiwanya yang sudah mendapat tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar ingin tahu ahli terhebat seperti apa iblis suci Huang Quan itu. Bab 1467 Pertempuran Jiwa. Saat itu, saya pernah mencoba mendapatkan metode pelatihan, kemarahan ilahi musim semi kuning, dan darah esensi iblis suci di dalam papan batu. Namun, kekuatan batinku baru saja memasuki loh batu ketika dipukul dan aku terbatuk-batuk karena kekalahan. Saya harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming menghela nafas pelan setelah melihat ekspresi suram Xiao Yan. Matanya menatap papan batu itu dengan ketakutan ketika dia berkata, "Meskipun kekuatanku saat ini jauh lebih besar daripada dulu, aku merasa nasibku tidak akan lebih baik bahkan jika aku mencobanya lagi sekarang." Papan batu itu memang mengandung kekuatan batin yang sangat kuat. Kekuatan batin itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika tebakanku benar, pencapaian iblis suci Huang Quan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan besar telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menjawab. Bagaimana seseorang yang setengah langkah di kelas Doudi bisa menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa getir. Dia langsung bertanya. Bagaimana? Kakak Xiao Yan, apakah kamu yakin? Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menatap papan batu itu hanya untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Meskipun jarak antara dia dan iblis suci Huang Quan seperti langit versus sungai, yang ada hanya sisa-sisa spiritual iblis suci Huang Quan di dalam papan batu. Sulit memprediksi pemenang jika bentrok. Karena ini masalahnya, aku harus bergantung pada saudara Xiao Yan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar jawaban ini. Kamu harus pergi secepat mungkin jika menemukan sesuatu yang salah. Ya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan lempengan batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan izinkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi muncul dari alisnya. Akhirnya berhenti di depan papan batu itu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat jiwanya mengambil wujud manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Dou Qi akhirnya mendominasi benua itu. Hanya ada sedikit ahli yang menekankan pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa merupakan fondasi seseorang, namun ia tidak dapat memperoleh efek dominan ketika melawan orang lain tanpa metode khusus, yang tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk melatihnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual sebagian besar ahli hanya bisa disebut tingkat biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusi mereka menjadi tubuh nyata seperti yang bisa dilakukan Xiao Yan. Tubuh spiritual Xiao Yan digantung di depan papan batu. Matanya mengamati papan. Butuh waktu lama sebelum dia mengambil langkah maju di depan kelompok Cailin. Tubuh yang agak ilusi itu bertabrakan dengan papan batu. Ci!
Permukaan papan kuno itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiaoyan juga muncul seolah-olah telah dimakan dan anehnya menghilang di depan jimat batu itu. Petir menderu seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras itu mengguncang alun-alun hingga bergetar. Apakah ini ruangan tersembunyi di dalam loh batu? Tubuh Xiaoyan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan keterkejutan muncul di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan yang tampak seperti tepi ruang ini. Iblis Sheng Huangquan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan alam di loh batu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Dia perlahan berjalan lebih jauh ke dalam ruang yang tercipta. Petir di langit tampak seperti diaduk saat kakinya digerakkan. Mereka tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, tapi ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkah kakinya tidak goyah. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba hancur oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia berada di dalam penghalang pelindung. Bang! Petir sepertinya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiaoyan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan kuning gelap tiba-tiba muncul di langit di atas Xiaoyan saat sambaran petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, angin kencang yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan menekannya dengan keras. Jari musim semi kuning. Kaki Xiaoyan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari besar itu menembus langit dari lapisan awan. Sedikit riak muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan batin yang besar dan kuat segera melonjak. Itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning itu dengan suara gemuruh. Bam! Ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan, namun tidak ada ledakan energi. Keduanya pingsan saat bersentuhan dan keduanya dimusnahkan. Bang! Jari pegas kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Sebuah tangan kuning besar ditembakkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiaoyan dalam sekejap. Tangan itu mengepal dan dengan kuat menggenggam Xiaoyan. Rusak. Suara tenang perlahan keluar dari dalam tangan besar itu. Badai spiritual yang kuat melanda dalam sekejap, mengguncang tangan hingga hancur. Iblis Sheng Huangquan, ungkapkan dirimu. Teknik ini tidak akan mampu mengalahkanku. Xiaoyan sekali lagi muncul setelah tapak kuning besar itu dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara samarnya seperti guntur yang menyebar ke seluruh dunia. Sebuah gunung menembus tanah tidak jauh di depan Xiaoyan segera setelah suaranya dikirimkan. Ia menarik tanah ke atas saat ia naik. Akhirnya, ia berdiri di puncak dengan cara yang menjulang tinggi. Ada singgasana yang sangat besar di puncak gunung. Sosok manusia berpakaian kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Kembali. Suara samar itu mengandung tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa seseorang dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiaoyan saat mendengar suara ini. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, senyuman terlihat di bibirnya saat dia berkata, "Meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pikiran keras kepala dari jiwa yang tersisa. Pencuri, kamu sebenarnya berani bersikap kasar di depanku." Sosok manusia yang duduk di singgasana tiba-tiba melebarkan matanya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiaoyan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya bergerak maju bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang luar biasa menyebar dan memblokir serangan spiritual iblis suci Huangquan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan kemarahan selam musim semi kuning dan darah esensi iblis suci. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan murka ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Iblis suci Huangquan tiba-tiba berdiri. Daerah di sekitar gunung runtuh ketika dia bangun. Jiwa keadaan ilahi tingkat lanjut.
Anda adalah orang terkuat yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya, perjalanan Anda masih panjang untuk mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Jiwaku telah melampaui kondisi surgawi yang sempurna dan telah mencapai kondisi di. Anda benar-benar berani melawan saya. Kondisi di. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seseorang yang mencapai kekuatan spiritual di keadaan di. Hampir tidak ada seorang pun di benua Douki saat ini yang dapat mencapai kondisi ini. Iblis suci Huang Quan memang memenuhi reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah iblis suci Huang Quan. Namun, saat ini kamu hanyalah sisa roh. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu menatap ke arah iblis suci Huang Quan sebelum mengepalkan tinju besarnya dan melayangkan pukulan dengan keras. Betapa kejam! Iblis suci Huang Quan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menempel di tanah. Tanah di alam ini segera berguncang sebelum terbelah. Banyak tangan besar muncul dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh spiritual raksasa yang telah dibentuk oleh Xiao Yan. Hancurkan! Serangan kuat itu menyebabkan semangat Xiao Yan memancarkan riak yang kuat. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual, yang berisi panas aneh, meletus. Setelah itu, ia menyerang dengan kejam. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur saat bersentuhan. Bahkan guncangannya akhirnya bisa diredam. Kekuatan spiritualmu sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi? Ekspresi iblis suci Huang Quan berubah setelah kontak dilakukan. Segel tangan aneh terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia memasang segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi menakutkan yang tidak biasa meningkat. Ruang angkasa itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Tampaknya hari kiamat telah tiba. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius ketika dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara Douki. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang hancur, nyawanya akan hilang dari dunia ini. Serangan iblis suci Huang Quan bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan ilahi musim semi kuning yang membuat takut banyak elit Dou Sheng bukan sekadar rumor belaka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1468 Darah Esensi Iblis Sheng. Seluruh dunia bergetar hebat. Bahkan ruang angkasa sendiri pun berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa jiwa iblis suci Huang Quan tiba-tiba bergetar dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak-riak aneh ini secara samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang mempelajari angka ini dengan cermat, dia akan menemukan bahwa angka ini sama dengan iblis suci Huang Quan, tetapi angka ini memberi Xiao Yan perasaan menakutkan saat menghadapi seluruh dunia. Perasaan ini membuat Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak berarti dan lemah. Ini adalah wujud sebenarnya dari iblis suci Huang Quan. Xiao Yan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka sisa roh ini mampu melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan wujud asli dari iblis suci Huang Quan. Tubuh iblis suci yang tak terlihat, yang telah berubah karena gelombang sonik, perlahan menundukkan kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Xiao Yan di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang mengandung nada kuno muncul seperti naga petir yang menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Mu. Tubuh orang suci iblis yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh setelah sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tetapi dunia ini runtuh bersamanya. Mata telanjang Xiao Yan dengan jelas menyaksikan keruntuhan ruang 1 inci pada saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik yang memusnahkan meletus dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menghadapi serangan secepat itu. Pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk melakukan pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang mengerikan ini. Bang bang bang.
Kekuatan gelombang sonik pemusnahan ini turun ke atas Xiao Yan, yang berwujud raksasa jiwa raksasa, saat sebuah suara kuno keluar dari mulut iblis suci. Tubuh Xiao Yan segera menunjukkan tanda-tanda roboh. Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Serangan itu terlalu cepat. Terlebih lagi, itu adalah penghancuran sederhana seperti menghancurkan rumput liar. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik itu seperti badai yang melanda seluruh dunia. Semuanya menjadi tidak ada apa-apanya di bawah tumbukan gelombang sonik ini. Cahaya hitam gelap menutupi tanah. Hanya gunung sunyi yang berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Iblis suci Huan Quan duduk kembali di singgasananya di gunung. Tubuh ilusi aslinya menjadi lebih transparan. Jelas sekali, serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Iblis Sheng Huang Quan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang hitam kosong dan perlahan berkata, "Anggaplah dirimu beruntung telah mati karena murka ilahi musim semi kuning." Sungguh layak menjadi dou skill yang membuat iblis suci Huang Quan terkenal. Itu memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh pecahan roh. Sangat sulit membayangkan betapa dahsyatnya dampaknya ketika iblis suci Huang Quan menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam kehampaan setelah kata-kata iblis suci Huang Quan terdengar. Api dengan cepat menyala sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Xiao yang terkejut, yang tampaknya telah dihancurkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning tadi. Api menari-nari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melewati udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia melihat sisa jiwa iblis suci Huan Quan dan tersenyum tipis. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Iblis suci Huang Quan sedikit terkejut saat melihat api di sekitar Xiao Yan. Dia berkata, "Meskipun kamu memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan besar jiwamu telah menderita banyak kerusakan, bukan? Saya perlu istirahat lebih dari 10 hari sebelum saya bisa pulih." Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak berusaha bersikap keras. Hatinya sudah terguncang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning. Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan menderita pukulan serius terhadap murka ilahi musim semi kuning. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan ilahi musim semi kuning. Mustahil untuk bertahan melawan kecepatan itu. Kamu adalah orang pertama yang bertahan dari murka ilahi musim semi kuning setelah bertahun-tahun. Jiwa sisa iblis suci Huang Quan mengamati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyuman langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada agak tersesat. Hari ini akhirnya tiba. Tetua, saya hanya mengincar metode pelatihan darah esensi kemarahan ilahi musim semi kuning dan orang suci iblis. Aku belum membentuk pikiran untuk melawanmu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Karena kamu telah menanggung murka ilahi musim semi kuning, secara alami aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Iblis suci Huang Quan berbicara dengan sikap yang tidak berkomitmen. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu, tapi dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi tersebut berubah menjadi informasi saat menyentuh tangannya. Ini dengan cepat terlintas dalam pikiran Xiao Yan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan meningkat dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Dia baru membukanya beberapa saat kemudian. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih besar. Dia tidak hanya menemukan metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning, tetapi juga berisi metode pelatihan jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning. Terima kasih, Tetua Huang Quan. Xiao Yan menekan kegembiraan di hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah iblis suci Huang Quan dan mengucapkan terima kasih. Misiku adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkanku dan kemudian meneruskan semua keahlianku kepada orang itu. Kekuatan batinmu telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk melatih kemarahan ilahi musim semi kuning, iblis suci Huang Quan tersenyum. Dia merentangkan telapak tangannya. Setelah itu, sulur-sulur emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di telapak tangannya.
Itu berubah menjadi tubuh cair emas dalam sekejap mata. Kemunculan bola yang terbuat dari cairan emas ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan hebat. Apakah ini darah inti dari iblis suci Huang Quan? Mata Xiao Yan mengamati cairan emas itu. Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran sisa roh ini dapat memanggil tubuh asli iblis suci Huang Quan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Xiao Yan melirik fragmen spiritual iblis suci Huang Quan sambil berpikir dalam hati. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke keadaan yang legendaris. Namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Iblis suci Huang Quan dengan lembut menggosok cairan emas itu. Suaranya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya dan segala ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Yang lebih tua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa maju ke kelas Doudi. Xiao Yan memujinya. Dia tidak pelit dalam hal menjilat sepatu kali ini. Haha, Doudi, bagaimana bisa semudah ini? Sepertinya Doudi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Iblis suci Huang Quan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkomentar. Mengapa? Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia terkejut mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Doudi telah menurun sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada di legenda. Selain Dewa Kuno Tousheh yang terakhir, tampaknya tidak ada elit Doudi lain yang muncul di benua itu. Hal ini selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Pertanyaan Xiao Yan juga menyebabkan iblis suci Huang Quan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Butuh waktu lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak berujung. Sebuah suara di kejauhan terdengar. Sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Apa yang kurang dari dunia saat ini? Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh iblis suci Huang Quan. Meskipun kata-kata iblis suci Huang Quan sederhana, itu tampak seperti sebuah teka-teki. Seseorang tidak dapat memahaminya. Saya juga tidak terlalu yakin. Aku yang sekarang hanyalah sebuah pecahan jiwa. Aku telah kehilangan terlalu banyak ingatanku. Lagi pula, aku sudah ada terlalu lama. Iblis suci Huang Quan menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung perasaan yang sangat kuno dan berpengalaman. Dia melihat cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, cairan itu melayang ke arah Xiao Yan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga merupakan takdir. Anda dapat menerima murka ilahi musim semi kuning adalah karena kemampuan Anda. Murka ilahi musim semi kuning tidak akan diteruskan kepada orang yang biasa-biasa saja. Namun, Anda tidak biasa-biasa saja. Darah emas itu perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi energi yang besar dan kuat menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi lebih panas. Terima kasih, Tetua Huang Quan. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan darah esensi iblis suci. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Singgasana di atasnya juga retak. Tubuh iblis suci Huang Quan, yang duduk di atasnya, juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan skill pamungkasku tidak kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematianku. Sesepuh, mohon pergi dengan damai. Xiao Yan dengan hormat membungkuk pada iblis suci Huang Quan. Dari kelihatannya, alasan sisa roh ini bisa bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi iblis suci. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya, fragmen roh akhirnya mencapai akhir masa pakainya dan mulai menghilang dari dunia. Haha. Iblis suci Huang Quan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga lenyap seluruhnya dalam sekejap. Gunung-gunung dan singgasana mengeluarkan suara benturan saat mereka runtuh seiring kepergiannya. Akhirnya, mereka tidak berubah menjadi apapun dan menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruangan ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Ruang alami ini mengeluarkan embusan dan menghilang setelah menghilang. Bab 1469 menemukan penolong. Kelompok Cailin berdiri di dekat altar dan memandang Xiao Yan, yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu. Cailin tanpa sadar mengernyitkan alisnya.
Papan batu ini terlihat luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan ahli seperti Yao Ming tidak berani meremehkannya. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Xiao Yan, tanpa sadar hati mereka sedikit khawatir saat ini. Kepala suku Yao Ming, apakah para ahli dari sukumu bertahan lama ketika mereka memasuki papan batu ini? Cailin akhirnya mengerutkan kening dan bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ketika para ahli dari sukuku memasuki loh batu di masa lalu, tidak ada satupun yang bertahan lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiao Yan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Kerutan di alis Cailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yao Ming, tapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di hatinya. Dia menenangkan diri dan menunggu Xiao Yan keluar. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata saat mereka menunggu. Kelompok Cailin tidak bisa menunggu lebih lama lagi ketika cahaya kuat tiba-tiba terpancar dari jimat batu itu. Jiwa itu terbang di tengah-tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata gembira kelompok Cailin. Huhuhu. Xiao Yan, yang sedang duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung berubah pucat saat batuk hebat menyiksa tubuhnya menunjukkan kelemahan. Luka akibat menerima kemarahan ilahi musim semi kuning akhirnya terungkap pada saat ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Aku baik-baik saja, pecahan jiwa iblis suci Huang Quan memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan perlahan menarik napas. Dia melambaikan tangannya dan menghela nafas dengan lembut. Saudara Xiao Yan, bahkan kamu tidak dapat menangani sisa pecahan jiwa itu, seru Yao Ming. Ekspresinya berubah setelah mendengar berita ini. Saya cukup beruntung karena hampir tidak menang. Namun, pecahan jiwa di dalam papan batu telah menghilang, Xiao Yan menjawab dengan lembut tanpa menyembunyikan apapun. Bang! Papan batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam setelah jawaban Xiao Yan. Semua orang bisa melihat bentuk mulut yang perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius keluar dari mulut itu. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming kaget setelah melihat bentuk mulut ini. Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar saat dia buru-buru duduk. Kekuatan batinnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, namun sebelum dia bisa menyerap informasi di dalam mulutnya, sebuah serangan spiritual yang sangat kuat berbenturan dengan jiwanya. Serangan yang dahsyat dan kejam ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya, dia terjatuh dari tangga yang menjulang tinggi dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia terbang keluar dengan tubuh tampak menyedihkan dan wajah sedikit pucat sebelum dia mendarat di hadapan tatapan aneh kelompok Xiao Yan. Sungguh serangan spiritual yang mengerikan. Sepertinya saya belum memenuhi syarat untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiao Yan. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan dengan menyesal menghela nafas. Papan batu Huang Quan ini memang aneh. Fragmen jiwa iblis suci di dalamnya telah menghilang, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan iblis suci Huang Quan saat itu. Xiao Yan mengeluarkan pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengomentari batu itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning diukir pada papan batu. Anda dapat mempraktikannya setelah Anda mencapai apa yang dibutuhkan di masa depan. Saat ini saya adalah Dou Sheng tingkat lanjut bintang 2. Jika saya tidak bisa melatihnya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai persyaratan yang ditetapkan. Sepertinya saya tidak memiliki kesamaan dengan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Yao Ming menghela nafas dan agak mengabaikan harapannya, tapi dia dengan cepat menatap Xiao Yan dengan mata penuh semangat. Dia menggosok kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saudara Xiao Yan, karena kamu telah berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam papan batu, kemungkinan besar kamu telah mendapatkan darah esensi iblis suci, kan? Tenang. Sebuah papan batu milik suku Pithon 9 tenang dalam tanahmu. Aku tidak akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri.
Xiao Yan tersenyum tipis saat dia menjawab. Apa yang saudara Xiao Yan katakan? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Anda pertaruhkan dengan nyawa Anda untuk mendapatkannya. Aku akan puas jika kamu berbagi sedikit denganku, jawab Yao Ming malu-malu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Energi yang sangat besar dan sangat besar yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ketua Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Cailin dan dua wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan memberi mereka 3 bagian, bukan? Xiao Yan memegang darah emas itu dan tersenyum sambil bertanya. Ketiga wanita itu semuanya adalah Douzun bintang 9. Meski memiliki bakat luar biasa, namun tetap tidak mudah untuk mencapai kelas Ban Sheng. Jika mereka bisa mendapatkan darah esensi dari iblis suci Huang Quan, yang memiliki setengah kaki di kelas Doudi, mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan belum pernah temui sebelumnya. Lagi pula, bahkan Yao Lao pun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda misterius seperti itu. Haha, saudara Xiao Yan bisa membagikannya sesuai keinginannya. Yao Ming tampak cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang ditembakkan ke arah Yao Ming, Cailin, dan 2 lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkeraman yang kuat dan agak cemas. Jika kabar tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Dou Sheng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiao Yan hanya seukuran ibu jari setelah 4 cahaya emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini, masih ada setetes darah esensi iblis suci di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini, Yao Lao adalah Ban Sheng tingkat tinggi. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi Dou Sheng bintang 1 setelah ia memperoleh energi yang cukup. Setetes darah esensi iblis suci ini tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan terbaik untuk maju. Keuntungan yang berhasil ia peroleh kali ini jauh melebihi ekspektasinya. Haha, dengan setetes darah esensi iblis suci ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke kelas Dou Sheng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi iblis suci ini saat dia berbicara dengan gembira. Kelas Dou Sheng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata. Kepala suku Yao Ming. Saya sebenarnya punya permintaan selama perjalanan ke suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang ini. Oh. Saudara Xiao Yan, tolong bicara. Anda adalah penyelamat saya dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah esensi iblis suci. Lupakan permintaan, saya akan setuju bahkan jika Anda ingin menjadi wakil kepala suku dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah saya. Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. Haha, kita bisa melupakan aku sebagai wakil ketua, Xiao Yan tertawa. Ekspresinya dengan cepat menjadi lebih serius saat dia menjelaskan secara singkat masalah mengenai suku naga hampa kuno. Perang saudara di antara naga hampa kuno? Ini tidak terduga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, meskipun Yao Ming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia melanjutkan. Jika ketiga pulau naga memberikan hadiah yang cukup, Yao Xiaotian pasti akan mendapatkan 9 pithon tanah dalam yang tenang untuk membantu mereka memberikan karakternya. Sekarang setelah ketuanya berganti, tentu saja akan ada perubahan situasi. Saudara Xiao Yan dapat merasa yakin tentang masalah ini. 9 pithon tanah dalam yang tenang tidak akan membantu ketiga pulau naga. Yao Ming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas. Yao Xiaotian hanya peduli pada keuntungan, tapi Yao Ming melihat lebih jauh dari Yao Xiaotian. Masih baik-baik saja jika ketiga pulau naga menang dalam perang ini. Jika mereka kalah, suku naga hampa kuno pasti akan menyeret suku Pithon 9 tenang dalam ke dalamnya, mengingat karakter mereka.
Meskipun mereka adalah salah satu dari 3 suku besar, Yao Ming dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang bukanlah tandingan naga hampa kuno. Suku naga hampa kuno telah menemui jalan buntu. Namun, Pulau Naga Timur memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Tidak ada yang bisa meramalkan pencapaian keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, Yao Ming tidak ragu-ragu saat mendengar permintaan Xiao Yan. Yao Xiaotian mungkin berpikir bahwa 3 pulau naga akan muncul sebagai pemenang, tetapi Yao Ming tidak sependapat dengan pendapat ini. Namun, bahkan jika 9 suku Pithon Tanah Dalam yang tenang tidak melakukan intervensi, suku Phoenix Iblis Surga pasti akan mengirimkan ahli mereka untuk membantu 3 Raja Naga. Yao Ming menatap Xiao Yan sambil mengungkapkan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Alasan dia bisa menyelesaikan masalah suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang sepenuhnya karena keberuntungan. Dia tidak menyangka suku surga setan Phoenix hanya akan diam-diam berdiri di samping dan menonton. Jika mereka bersikeras ikut campur, saya hanya bisa mengambil tindakan lain. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xian. Oleh karena itu, dia tidak akan begitu saja menyaksikannya dikalahkan oleh 3 pulau naga. Haha, kenapa? Apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Yao Ming bertanya sambil tersenyum. Wajahnya sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, aku bisa membunuh semua orang yang mereka kirim saat mereka bepergian. Xiao Yan tersenyum. Matanya melihat ke arah Yao Ming sambil berkata. Namun, saya khawatir saya memerlukan bantuan kepala Yao Ming dalam masalah ini. Apa katamu? Yao Ming mengungkapkan ekspresi kontemplatif saat dia merenungkan beberapa pemikiran. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku surga setan Phoenix jika dia setuju. Jika kita benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku naga hampa kuno dan suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang akan menjadi sekutu terkuat di masa depan. Pada saat itu, suku surga setan Phoenix pasti akan tersingkir dari 3 suku besar. Xiao Yan berkata dengan lembut. Wajah kontemplasi Yao Ming perlahan berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada keraguan betapa kuatnya suku naga hampa kuno. Meski sukunya telah terfragmentasi, kekuatan pulau manapun tidak akan lebih lemah dari seluruh suku. Jika disatukan di masa depan, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Dengan bisa menjadi sekutu dengan para angkuh itu, posisi 9 Pithon Tanah Dalam yang tenang di dunia binatang ajaib tidak akan pernah tergoyahkan. Yao Ming terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam. Jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap matanya. Bab 1470 menyerap darah esensi iblis suci. Ketua Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat mendukung klaim saya. Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan memahami dengan jelas bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirimkan beberapa ahli dari suku tersebut untuk mengamati tindakan suku surga setan Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara Xiao Yan ketika ahli mereka pindah. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat tegas. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu dalam melakukan apapun. Kalau begitu, aku akan menyusahkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin harus meminjam 9 mata air tenang. Xiao Yan melirik Cailin setelah menyebutkan 9 musim semi tenang. Dia berencana menggunakan kekuatan 9 musim semi tenang untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, ini masalah kecil. Namun, energi dalam 9 musim semi tenang sangat gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Ya. Karena masalah loh batu sudah terselesaikan, kita harus kembali ke sukunya dulu. Seseorang akan memerlukan beberapa persiapan untuk menghadapi suku surga setan Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar.
Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming bersiap menghadapi suku surga setan Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 musim semi tenang keesokan harinya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 mata air tenang sangat mematikan bagi para ahli biasa. Namun, Pithon menelan 7 warna memiliki aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan besar hanya Anda yang dapat menyerap energi di dalamnya tanpa rasa takut. Xiao Yan menoleh ke Cailin. Dia tersenyum dan berbicara padanya setelah melirik 9 mata air tenang dengan udara dingin melayang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 mata air seram sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini tidak menjadi masalah besar bagi saya. Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya terdengar sangat bangga. Menjadi satu-satunya Pithon penelan surga 7 warna di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk meremehkan semua binatang ajaib ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil masih melekat di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun kelas 9. Hal ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Bansheng. Anda harus mengonsumsinya pada saat-saat kritis. Ini mungkin banyak membantu Anda. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Cailin sambil berbicara. Cailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok yang berisi sedikit kehangatan. Pelatihan ini tidak akan berjalan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Aku akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjagamu kalau aku harus pergi dan mengurus beberapa hal. Cailin memainkan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus segera membunuh para ahli suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak berkomentar. Dia menoleh dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang, yang berisi ekspresi mempesona. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan merasa linglung saat merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin yang lembut, sempit, dan seolah tanpa tulang. Itulah godaan sebenarnya. Pinggang ular yang mempesona itu mengandung pesona yang menyihir seluruh kehidupan saat ia bergetar lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiao Yan menjadi linglung karena kelembutannya. Suara lembut terdengar di telinganya. Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Xiao Yan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata yang pernah tertanam dalam di jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat menjadi lengkungan yang mempesona. Busur ini terlihat seperti pukulan terakhir dari sebuah mahakarya. Hal ini menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Cailin, yang telah bersikap lembut di depan Xiao Yan selama bertahun-tahun, tampaknya sekali lagi telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran magia dan membuat Xiao Yan takut sepanjang waktu. Anda. Xiao Yan tercengang saat Cailin sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba lebih banyak tersenyum saat hendak berbicara. Tubuh indahnya bergoyang, dan dia berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang sangat besar. Ular piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam 9 mata air kuning tenang tanpa menoleh ke belakang. Gelombang besar melonjak. Air danau langsung tampak mendidih setelah Cailin memasuki 9 mata air kuning tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan bisa merasakan energi 9 musim semi tenang saat ini. Xiao Yan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping 9 mata air tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih.
Dia mengusap bibirnya saat matanya melihat ke permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao Xiao kecil, karakter Cailin tampak menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk menuruti semua permintaan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan angkuh masih ada jauh di dalam tulang Cailin. Dia memaksakan dirinya menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao Xiao masih kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter aslimu. Xiao Yan melihat ke permukaan danau dan menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli suku surga setan Phoenix. Jari musim semi kuning, telapak musim semi kuning, murka ilahi musim semi kuning, ketiga keterampilan tertinggi musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh pecahan jiwa orang suci iblis itu. Berbagai hal yang dipahami oleh iblis suci ketika mempelajari ketiga keterampilan Dou ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Jenis berkah ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keterampilan Dou pada papan batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Xiao Yan menutup matanya, tapi pikiran ini dengan cepat terlintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiao Yan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Dou yang hebat ini, Xiao Yan benar-benar yakin bahwa keterampilan Dou musim semi kuning yang bisa dia keluarkan akan jauh lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau telapak tangan musim semi kuning milik Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh iblis suci Huang Quan sepanjang hidupnya bukannya tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Dou, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman penciptanya. Darah esensi iblis suci mengandung kekuatan iblis suci Huang Quan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melonjak. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya tetesan darah ini menyebabkan area sekitarnya terlihat bergetar. Xiao Yan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai menghilang. Memang layak menjadi darah inti dari iblis suci untuk orang sombong ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Aku akan menyempurnakannya sebelum berbicara. Xiao Yan melirik 9 musim semi tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia membuka mulutnya dan menghela napas. Nyala api dimuntahkan, dan melilit tetesan darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, berhati-hatilah bukanlah hal yang buruk. Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak ada fluktuasi sedikit pun yang terpancar. Tampaknya suhu api surgawi yang sangat tinggi tidak ada. Penyempurnaan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Bang! Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur menjadi debu saat darah emas masuk ke tubuhnya. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Tetesan darah itu telah berubah menjadi gelombang energi dahsyat yang mengalir deras ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap-luap. Energi di dalam darah jauh lebih ganas dari yang dibayangkan Xiao Yan. Energi kekerasan dan tak terkendali ini dapat menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Douzun meledak. Untungnya, Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui level itu. Perubahan pada tubuhnya mungkin membuatnya lengah, tapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, ia mulai menyerap energi dengan mantap. Di bawah kendali sempurnanya, energi kekerasan seperti kuda liar juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lunak di bawah api surgawi yang menyala-nyala. Akhirnya, jejak itu meresap ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Hah! Xiao Yan duduk di atas batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya keluar dari lubang hidungnya, membuatnya tampak seperti naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang bergulung dan naik sebelum menghilang dari dunia ini.
Bersambung ke episode 266. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.